Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntazim, NIM 18010084, Prodi PAI, semester 6, mata kuliah kewirausahaan, dosen pengampu Ahmad Salman Farid, MSOS. Baik, di sini saya akan menjawab tugas UAS dari Bapak dosen, yaitu yang pertanyaannya adalah bagaimana menemukan konsep ide bisnis dan membuatnya menjadi kenyataan. Baik, di sini yaitu yang pertama, definisikan ide. Definisikan ide kita tadi. Hal yang pertama dilakukan ketika telah menemukan ide bisnis yaitu mendefinisikan ide tersebut. Buatlah konsep yang lebih spesifik dari ide bisnis yang sudah kita pikirkan. Pertimbangkan segala hal tersebut, target pasar, nilai pembeda, hingga peluang dan kompetitor yang ada. Dan yang kedua, praktekkan ide bisnis itu. Untuk mengetahui seberapa besar demand dari produk ide bisnis kita, maka kita perlu melakukan uji coba pasar. Cobalah untuk menawarkan produk yang tengah kita gagas kepada saudara, teman, atau kolega. Kemudian kita bisa meminta mereka untuk memberikan feedback berupa komentar, saran, kritik terkait produk uji coba kita. Dan yang ketiga, identifikasi kebutuhan research produk bisnis. Setelah kita memiliki data demand dari produk kita, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi segala research yang akan dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Pastikan kita sudah mengumpulkan segala hal yang mendukung gagasan ide kita, seperti pengetahuan bisnis, biaya produksi, pemasaran, waktu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, mengamankan modal. Setelah mengetahui kebutuhan research bisnis kita, maka kita akan mendapatkan estimasi biaya modal yang harus dimiliki. Kita perlu memikirkan dari mana bisa mendapatkan biaya sebesar estimasi harga dari kebutuhan tersebut. Kita bisa menggunakan tabungan, pinjaman bank, atau mencari pekerjaan sampingan untuk mengumpulkan modal awal. Yang kelima, membuat catatan to-do list. Membuat catatan. Setelah yakin dengan 4 langkah yang tadi, maka kita bisa memulai mencatat pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Buatlah catatan to-do list untuk mempermudah kita dalam melakukan langkah-langkah peluncuran produk. Catatlah dengan detail langkah apa yang harus kita ambil dan juga segala kebutuhan dan risiko yang dihasilkan. Yang kelima, tetapkan deadline. Memiliki tenggat waktu atau deadline berguna untuk mendisiplinkan segala rencana kerja. Dengan deadline tersebut, kita bisa menentukan pencapaian apa yang akan diraih di waktu-waktu yang telah ditentukan. Kita bisa membuat deadline dan tempo waktu dari awal perencanaan pembuatan produk hingga pasca peluncuran produk. Yang terakhir, evaluasi. Setelah melakukan peluncuran produk bisnis, kita perlu untuk melakukan evaluasi pada produk bisnis. Dengan melakukan evaluasi ini, kita bisa mengetahui kekurangan dari produk tersebut dan bagaimana cara untuk memperbaiki. Meski terdengar sederhana dan mudah, merealisasikan ide bisnis merupakan proses yang cukup panjang. Proses ini akan cukup sulit sehingga kita harus gigih dan tekun dalam menjalankan segalanya. Yang perlu kita ingat adalah ide bisnis hanya akan menjadi ide jika kita tidak memulai langkah kecil untuk mewujudkannya. Kalau dirasa ide bisnis kita cukup hebat, maka mewujudkan hal tersebut akan menjadi jauh lebih hebat. Baik, soal selanjutnya yaitu
bagaimana cara menganalisis pasar bisnis. Yaitu yang pertama, gambaran struktur produk pasar. Dengan mengidentifikasi kumpulan produk-produk yang dapat disajikan untuk memuaskan kebutuhan mendasar, kemudian menganalisis tingkat kemampuan saling mengganti atau substitusi produk-produk tersebut. Itu yang pertama, gambaran. Dan yang kedua, batasan pasar yang relevan, yaitu batasan kelompok pesaing yang dianggap paling relevan yang dapat ditetapkan, seperti antar merek atau sesama pemasar yang memenuhi kebutuhan pasar yang sama. Yang ketiga, analisis permintaan industri. Mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana para konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dipasarkan. Yang keempat, analisis permintaan terhadap merek, yaitu pemahaman bagaimana para pembeli membuat pilihan antara merek atau penjual pada pasar yang relevan. Yang kelima, identifikasi, yaitu didasarkan pada penelitian perusahaan terhadap peluang-peluang pasar dan potensial pasar. Baik, soal selanjutnya yaitu bagaimana cara mempromosikan bisnis tersebut. Di sini ada 5 strategi yang perlu kita pakai. Yang pertama, pemasaran sosial media. Berkembangnya internet di dunia, termasuk di Indonesia, membuat sosial media dipakai banyak orang untuk strategi promosi. Mulai dari mencari teman hingga mempromosikan usaha. Sosial media menjadi sarana yang paling jitu untuk memasarkan produk maupun jasa apapun. Dan yang kedua, membuat website. Selain menggunakan sosial media, membuat website menjadi strategi promosi yang tepat untuk memasarkan berbagai bisnis saat ini. Adanya website ini membuat bisnis yang dipromosikan menjadi lebih layak dan profesional. Contoh mudahnya adalah seseorang yang memiliki usaha dekorasi pernikahan. Agar lebih profesional, si pemilik usaha tidak hanya menggunakan sosial media, namun juga bisa menggunakan website. Hal ini bertujuan untuk membuat usaha yang digeluti orang tersebut dikenal banyak orang dan bisa dicari di mesin pencari seperti Google. Yang ketiga, penjualan melalui marketplace. Tidak hanya sosial media saja yang ramai digunakan akibat perkembangan internet, kemunculan marketplace juga menjadi imbas perkembangan internet. Tidak hanya satu situs saja yang berkembang di Indonesia, namun ada sekitar puluhan, bahkan ratusan marketplace. Yang keempat, membuat video promosi melalui YouTube. Mendengar kata YouTube, tentu yang terbayang adalah platform yang berisi banyak video dengan berbagai kategori. Misal kategori gaming, horor, vlog, dan lainnya. Tidak hanya sebagai media untuk membuat konten, YouTube menjadi sarana yang tepat untuk menjadi strategi promosi untuk usaha. Hal ini dikarenakan video lebih mudah menarik perhatian orang dibandingkan dengan teks. Yang terakhir, yang kelima, pemasaran dengan menggunakan meme. Memasarkan bisnis melalui sosial media memang sangat jitu. Akan tetapi, pernahkah memasarkan produk dengan menggunakan meme? Jika usaha yang dijalankan menyasar ke kalangan muda, akan lebih jitu dengan menggunakan meme. Strategi promosi ini termasuk strategi promosi kekinian dan juga mudah untuk diingat banyak orang. Sekian. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengelola sosial media dari bisnis tersebut. Ya, yang pertama, manfaatkan kalangan terdekat. Salah satu cara yang bisa dilakukan saat akun media sosial startup mulai dibuat adalah dengan mengundang kalangan terdekat seperti keluarga, kalangan teman, hingga rekan kerja. Mintalah kepada mereka untuk mempromosikan produk atau layanan yang startup kita yang kita miliki.
Dengan cara tersebut, kita merekrut dari kalangan terdekat, kita mampu untuk menciptakan buzz yang positif, terutama bagi mereka yang telah memiliki jumlah pengikut di akun media sosial yang banyak gitu. Dan yang kedua, manfaatkan sosial media tools. Saat ini tidak cukup satu saja akun media sosial yang wajib dimiliki oleh brand. Dari berbagai pilihan yang ideal, terapkan berbagai kegiatan pemasaran di 2-3 akun media sosial agar kegiatan tersebut bisa dimonitor dan dikelola dengan mudah. Manfaatnya, sosial media management tool yang saat ini beredar dan gratis seperti Hootsuite dan lainnya. Yang ketiga, pekerjakan staf media sosial. Media sosial membutuhkan perhatian ekstra setiap harinya untuk bisa memonitor semua tren hingga perubahan yang ada. Idealnya, pekerjaan seorang staf yang bisa mengelola akun media sosial startup bukan hanya memonitor dan mempublikasikan informasi, atau lebih dikenal dengan social media manager, harus bisa membuat konten yang kreatif, menarik, engaging di akun media sosial tersebut. Demikian juga ketika adanya krisis atau masalah yang terjadi dengan brand kita. Yang terakhir, teliti semua konten media sosial. Untuk menghindari terjadinya efek negatif atau kontroversial dari brand, idealnya teliti dan periksa terlebih dahulu konten dari media sosial yang akan dipublikasikan. Dengan demikian, brand yang kita miliki terhindar dari respon negatif hingga pemberitaan yang buruk. Periksa juga penulisan hingga pengejaan semua konten yang akan dipublikasi agar bisnis kita diterima dengan baik oleh pengikut akun media sosial kita. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala dan masalah yang dihadapi seseorang pembisnis pemula? Ya, tentu yang pertama, bingung memilih bisnis yang tepat. Kebingungan memilih bisnis yang akan dijalankan. Hal ini merupakan salah satu yang paling umum dirasakan calon pembisnis pemula. Yang kedua, takut mengalami kegagalan. Tidak berani mengambil risiko akan kegagalan. Yang ketiga, tidak punya modal bisnis. Ini termasuk juga kendala dalam pembisnis pemula. Dan yang keempat, tidak punya tempat pembisnisan. Tempat bisnis yang strategis memang kerap mahal. Kita bisa kesulitan untuk membayar sewanya saja. Namun bisnis bisa saja dimulai dari tempat yang kecil, bahkan dari rumah sekalipun. Yang terakhir, tidak percaya diri dan merasa tidak mampu. Kurangnya kepedean dalam melakukan pembisnisan itu adalah sebuah kendala untuk memulai pembisnis atau bisnis pemula. Baik, selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah yang muncul terhadap bisnis yang tadi? Yang pertama, tentunya tenangkan pikiran kita. Karena dengan menenangkan pikiran, jika ada masalah dengan berbisnis, janganlah panik dan emosional. Masalah kadang membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Tetaplah bersikap tenang dan pikirkan solusi untuk masalah bisnis kita tersebut. Pikiran yang emosi dan kemarahan justru akan membuat pikiran kita tidak tenang dan biasanya malah akan memperburuk keadaan. Tentunya yang pertama, tenangkanlah diri kita. Yang kedua, cobalah untuk berpikir positif. Di sini, dengan ide bisnis yang kita rancang dari awal tadi, tentunya kita harus menanamkan pikiran yang positif apa dari ide kita untuk memulai bisnis. Yang ketiga, gunakan cara berpikir kreatif untuk menemukan solusi.
Tentunya bila ada masalah, maka harus segera menemukan solusinya. Hanya saja terkadang masalah tidak akan selesai dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita harus menemukan solusinya. Jika mempunyai masalah dengan berbisnis, cobalah kita untuk mengkonsultasikannya kepada orang yang bisa dipercaya. Itulah tadi, makanya kita bilang harus memiliki partner, kawan sesuai satu visi untuk pembisnisan. Yang keempat, mintalah pertolongan Allah. Usaha sudah, tinggal berdoanya lagi. Yang kelima, jangan putus asa menghadapi masalah. Karena satu masalah 1000 solusi. Baik, kesimpulan dari tutorial yang saya buat ini, tetapkan target pencapaian yang realistis agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Selalu optimis bahwa bisnis yang akan digeluti akan mendulang kesuksesan. Semoga cara membuat bisnis plan ini bermanfaat dan selamat mencoba. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.